Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan bilangan dan satuan. Itu yang disebut dengan besaran. Nah, besaran sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Lalu, apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional sebagai dasar besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Lalu, apa saja yang termasuk besaran pokok? Nah, yang termasuk dalam besaran pokok bisa kalian lihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama adalah massa. Yang kedua adalah panjang dengan satuan meter. Berikutnya adalah waktu dengan satuan detik, suhu dengan satuan internasional Kelvin, intensitas cahaya, kuat arus listrik, dan jumlah mol. Sedangkan yang termasuk besaran turunan adalah besaran selain ketujuh besaran ini. Contohnya misalkan saja di sini ada gaya. Nah, gaya ini dia diturunkan dari besaran pokok. Nah, dari satuannya kita nanti bisa tahu gaya itu diturunkan dari besaran pokok apa saja. Karena satuan dari gaya itu kilogram meter per second kuadrat, maka gaya itu diturunkan dari kilogram berarti dia dari massa, meter berarti panjang, second berarti detik atau waktu. Berarti gaya itu diturunkan dari besaran pokok, panjang, massa, dan waktu. Berikutnya kita membahas tentang dimensi. Nah, apa itu dimensi? Jadi, dimensi adalah cara suatu besaran tersusun dari besaran pokok apa. Itu namanya adalah dimensi. Nah, contohnya tadi, kayak gaya. Gaya itu kan kilogram meter per second kuadrat. Berarti dia diturunkan dari massa, panjang, dan waktu. Nah, berikut ini adalah tabel jenis-jenis dimensi dari besaran pokok. Yang pertama adalah besaran pokok panjang. Nah, panjang ini punya dimensi L besar dari kata length. Berikutnya adalah massa, punya dimensi M besar. Terus ada waktu, punya dimensi T besar dari kata time. Suhu punya dimensi theta. Padahal, kenapa kok tidak pakai T? Padahal suhu itu bahasa Inggrisnya adalah temperatur. Karena T sudah dipakai untuk waktu. Berikutnya adalah kuat arus listrik, punya dimensi I besar. Lalu ada intensitas cahaya, punya dimensi J. Terus ada jumlah zat, punya dimensi N besar. Nah, itu adalah jenis-jenis dimensi dari besaran pokok. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang implementasi dari dimensi. Nah, contohnya sebagai berikut. Tentukan dimensi dari momentum. Nah, momentum itu sendiri apa? Momentum itu adalah massa dikali sama kecepatan. Nah, massa itu dimensinya apa tadi? M besar. Sedangkan kecepatan sendiri adalah jarak dikali waktu. Maka kecepatan punya dimensi, jarak itu panjang berarti L, waktu itu time berarti T. Maka dimensi dari momentum adalah massa dikali kecepatan. Berarti M dikali L per T. Atau bisa kita tulis M, L, T pangkat min 1. Nah, sekarang karena kita sudah membahas dimensi, kita masuk ke pengukuran. Pasti kalian pernah melakukan pengukuran. Entah yang kalian ukur panjang, atau massa, atau waktu, atau bisa juga suhu. Nah, mengukur itu sebenarnya apa sih? Jadi, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sudah dijadikan standar. Itu namanya adalah pengukuran. Sekarang, coba
Di sini ada pensil yang mau kita ukur panjangnya berapa. Nah, berapakah hasil yang kalian dapat? Nah, dari gambar ini, bisa ketahui bahwa ujung pensil sebelah sini, nah ini kan ada ujung pensilnya, nah ternyata panjangnya adalah 7,2. Sedangkan pensil yang sebelah sini berada tepat di 0,5. Nah, maka hasil pengukurannya adalah 7,2 dikurangi 0,5, yaitu 6,7 cm. Berarti berdasarkan hasil pengukurannya didapat panjang pensil ini adalah 6,7 cm. Sekarang, bagaimana caranya jika kalian ingin mengukur diameter dari pensil ini? Apakah kalian bisa menggunakan penggaris? Nah, mungkin bisa, tapi itu merupakan hal yang cukup sulit. Kenapa? Soalnya kita tidak tahu berapa tepatnya diameter dari pensil tersebut, atau di mana tepatnya letak dari diameter pensil tersebut. Nah, untuk melakukan pengukuran diameter suatu benda, kita bisa menggunakan alat yang namanya adalah jangka sorong. Jadi jangka sorong itu adalah alat yang lebih teliti lagi daripada penggaris. Dia memiliki ketelitian hingga 0,01 cm. Nah, bagaimana sih bentuk jangka sorong? Nah, ini adalah wujud jari jangka sorong. Di sini ada beberapa bagian. Yang bawah ini namanya adalah rahang bawah. Biasanya kita gunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Sedangkan yang atas ini adalah diameter. Di sini adalah rahang atas, biasanya fungsinya untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Sedangkan di sebelah sini nanti, di situ ada digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, jangka sorong itu dia memiliki dua skala, jadi berbeda dengan penggaris yang hanya punya satu skala saja. Nah, di sini, di bagian tengah situ ada skala utama. Lalu, di bagian bawahnya ada skala nonius. Nah, lalu bagaimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong? Ini gambarnya di zoom jadinya misalkan seperti ini. Nah, di sini skala noniusnya itu ada di bagian bawah. Yang ini, sedangkan skala utamanya ada di bagian atas. Berarti caranya kita harus membaca dulu hasil pengukuran dari skala utamanya. Caranya bagaimana? Kalian cari garis di skala utama ini, garis terakhir sebelum angka 0 yang bawah. Di sini kan ada angka 0. Nah, kalian cari garis terakhirnya, ternyata adalah ini. Nah, ini menunjukkan berapa? 2,1 berarti ini 2,2. Nah, itu nilai skala utamanya. Lalu kita baca skala noniusnya. Nah, kita cari di antara 0 sampai 10 ini yang berhimpit atas bawah. Nah, ini kan dia tidak berhimpit. Ini juga tidak berhimpit. Nah, yang berhimpit ternyata pas di sini. Kalau ini 0, berarti ini 1, 2, ini adalah 3. Nah, maka hasil pengukurannya adalah, nah, di sini tadi skala utamanya nilainya adalah 0,2. Skala utamanya adalah 2,2 berdasarkan pengukuran. Sedangkan skala noniusnya 3. Karena jangka sorong tadi punya ketelitian 0,1, maka skala noniusnya harus dikalikan sama 0,1. Jadi nilai skala noniusnya adalah 0,03. Lalu hasil pengukurannya berapa? Tinggal kalian tambah saja. Skala utamanya 2,5 ditambah skala noniusnya 0,03. Berarti hasil pengukurannya adalah 2,23 cm. Berikutnya, kita masuk ke pengukuran untuk benda yang jauh lebih kecil lagi. Misalkan aja kalian disuruh mengukur tebal suatu logam. Nah, kita tidak mungkin menggunakan jangka sorong atau penggaris. Kita menggunakan apa? Kita bisa menggunakan alat yang namanya micrometer screw. Jadi dia adalah alat pengukuran yang memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Nah, micrometer screw itu bentuknya seperti ini. Jadi, nanti cara menggunakannya bagaimana?
kalian tinggal meletakkan bendanya saja di antara kedua rahang ini. Kemudian ini bisa kalian putar sampai ininya rapat. Setelah rapat, ini bisa dikunci. Biar apa? Biar rahang atau giginya itu dia tidak goyang lagi. Nah, sama dengan jangka sorong, micrometer group itu juga memiliki dua skala. Yang pertama adalah skala utama. Nah, yang kedua adalah skala Nonius. Cuman skala Noniusnya berupa skala putar. Nah, lalu bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari micrometer group? Nah, misalkan hasilnya contohnya seperti ini. Nah, caranya yang pertama adalah, kalian cari di skala utama ini adalah garis terakhir sebelum garis vertikal yang ini. Nah, ternyata skala terakhir atau garis terakhirnya adalah 4. Terus berikutnya, kalian cari skala Noniusnya. Yang ini skala Nonius, kalian baca di antara skala ini yang segaris sama batas horizontalnya ini. Nah, ternyata pas di angka 30. Nah, sehingga didapat skala utamanya adalah 4 mm dan skala Noniusnya adalah 0,30. Jangan lupa harus dikalikan dengan ketelitian dari jangka sorong 0,01 mm. Sehingga skala Noniusnya didapat 0,30 mm. Sehingga hasil pengukuran yang terbaca adalah 4 ditambah 0,30 sama dengan 4,30 mm. Nah, kalian tadi kan sudah belajar tentang bagaimana cara mengukur benda. Sekarang, dari hasil pengukuran tadi, nah, ada yang namanya angka penting. Jadi, angka penting itu apa sih? Angka penting itu adalah angka yang didapat atau diperoleh dari hasil pengukuran. Itu namanya adalah angka penting. Nah, contohnya aja kayak misalkan tadi, hasil pengukuran jangka sorongnya adalah 2,3. Berarti 2,3 ini merupakan angka penting. Atau boleh juga hasil pengukuran micrometer group tadi yang nilainya adalah 4,30 mm. Ini juga angka penting. Tapi kalau misalkan kalian memiliki buku jumlahnya adalah 3, nah itu bukan angka penting. Berikutnya, kita akan membahas tentang aturan-aturan pada angka penting. Nah, yang pertama adalah semua angka selain 0 adalah angka penting. Contohnya, 3,21, berarti di situ ada 3 angka penting. Terus 2,2 berarti ada 2 angka penting, 2 dan 2. Terus 1,559 berarti ada 4 angka penting. Nah, lalu 0 itu kadang dianggap penting, kadang juga dianggap tidak penting. 0 dianggap penting jika bagaimana? Nah, 0 itu dianggap penting jika dia terletak di antara 2 angka penting. Nah, contohnya seperti ini. 3,01 berarti 0 di sini adalah angka penting. Terus 205 berarti dia di sini angka penting yang jumlahnya ada 3. Tapi kalau 0,056 ini bukan angka penting karena dia tidak berada di antara angka penting. Jadi di sini angka pentingnya hanya ada 2. Lalu berikutnya 0 dianggap penting lagi. Nah, jika bagaimana? Dia terletak di belakang koma desimal. Nah, itu adalah angka penting. Contohnya adalah 3,00. Berarti 0 di sini adalah angka penting. Berarti angka pentingnya ada 3. 9,0 berarti ada 2 angka penting. Nah, kalau ini angka pentingnya yang mana? Yang ini saja. 340 berarti di sini ada 3 angka penting. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang operasi hitung tentang angka penting. Jadi angka penting itu dalam penjumlahan atau perkalian pengurangannya ada aturannya sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang aturan penjumlahan dan pengurangannya. Nah, untuk aturan penjumlahan atau pengurangannya,
Angka penting itu nanti mengikuti angka penting paling sedikit di belakang desimalnya. Nah, contohnya sebagai berikut. Misalkan saja 23,12 ditambah 1,2. Kalau kita tambah hasilnya kan 24,32. Karena 23,11 itu angka penting, nah, dan 1,2 juga angka penting, maka hasil penjumlahannya harus mengikuti aturan angka penting. Nah, 23,12 itu di belakang komanya ada dua angka penting, 1 dan 2. Sedangkan 1,2 hanya ada satu angka penting saja. Nah, maka hasilnya hanya boleh kita tulis satu angka penting di belakang desimal. Sehingga kita menulisnya adalah 24,3. Hanya boleh satu angka penting. Nah, lalu untuk perkalian dan pembagian bagaimana? Nah, untuk perkalian dan pembagian itu ikut angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dioperasikan. Contohnya, misalkan saja 1,22 dikali 3,5. Nah, 1,22 itu memiliki 3 angka penting. Terus berikutnya, 3,5 itu memiliki 2 angka penting. Nah, maka nanti hasilnya hanya boleh 2 angka penting saja. Jadi yang paling sedikit ini 3 itu kan lebih banyak daripada 2, berarti hasilnya hanya boleh 2 angka penting saja. Maka 42,70 bisa kita tuliskan 43, hanya boleh 2 angka penting. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih.